Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Religi Pagi di hari ini Kamis 23 September 2021. Saya Ratih Irawan dan segenap kru temani Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walafiat, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pagi ini kami sudah bersama narasumber kami dari MUI Kalimantan Timur sudah terhubung melalui link Zoom RRI Samarinda. Kita sapa beliau, Ustadz Taufik Evansyah SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita pun demikian ya Ustadz ya. Amin, amin. Baik, siap menuntut ilmu lewat kajian yang akan disampaikan pagi ini oleh Ustadz Taufik Evansyah mengenai ilmu lentera kehidupan. Demikian ya Ustadz. Nggih, benar-benar. Baik, pendengar Pro 1 Samarinda, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, pesan singkat maupun pesan WhatsApp kami. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini di fanpage FB Pro 1 Samarinda. Kita akan dengarkan dulu tausiah disampaikan Ustadz Taufik Evansyah SAG, ilmu lentera kehidupan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini memberikan keberkahan yang berlimpah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kenikmatan iman dan Islam. Dari sekian banyak ciptaannya, dari sekian banyak manusia, Allah pilih di antaranya orang yang percaya dengan dia, orang yang beriman dengan dia. Dan sekian banyak orang yang beriman dipilih lagi oleh Allah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itulah orang yang mau memahami, mau belajar tentang ilmu agama. Nah, subuh hari ini atau pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu. Bagaimana memang sebenarnya ilmu itu merupakan lentera kehidupan. Karena memang hidup ini jika tanpa ilmu dia akan buta. Kalau buta di dunia, maka di akhirat jauh lebih buta. Kalau orang sengsara di dunia karena tak punya ilmu, maka di akhirat dia jauh lebih sengsara. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, berdoalah. Wahai Muhammad, katakanlah, Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Di dalam Al-Quran, surah Toha ayat 114 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi untuk berdoa, minta tambah ilmu. Kalau kita memikirkan, tidak ada memang manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang ilmunya melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang pangkat derajatnya di sisi Allah melebihi Nabi Muhammad. Tapi oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad disuruh untuk terus meminta pertambahan ilmu. Ini artinya menuntut ilmu agama itu tidak mengenal batas. Boleh tinggi pangkat, tapi ilmu tetap terus dikejar. Boleh usia tua, tapi semangat menuntut ilmu tidak boleh ikut menua. Karena memang Nabi Muhammad
disuruh oleh Allah untuk minta tambah ilmu, padahal kedudukan beliau tidak ada yang mengalahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini terlihat begitu pentingnya ilmu. Pernah suatu ketika setelahnya wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an itu berjalan ke tengah pasar. Ketika sampai di pasar, Abu Hurairah katakan kepada orang-orang banyak ketika itu, "Woi orang-orang pasar, apa yang bikin kalian lemah? Ma'ajazakum. Kenapa kalian ini kok begitu rugi sekali, lemah sekali?" Ketika mendengar ucapan Abu Hurairah ini, orang kampung di pasar kan geger. Ada apa Abu Hurairah kok seperti orang yang ada keadaan genting sekali. Lalu kata Abu Hurairah menimpali ketika itu, "Laka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu." Itu kata Rasul, kata Abu Hurairah, harta warisan Nabi lagi dibagi-bagi di masjid. Kenapa kalian tetap di sini dan kenapa tidak mengambil jatah dari warisan itu? Lalu kata para mereka ketika itu, di mana dia? Di masjid. Lalu pergilah mereka untuk pergi ke masjid. Setelah mereka pergi ke masjid, mereka tidak ada ketemu dengan harta warisan berupa materi duniawi. Tidak ada. Kemudian mereka balik, Abu Hurairah masih menunggu di pasar. Ketika mereka balik, maka ditanya oleh Abu Hurairah, "Fama ra'aitum fil masjid ahad?" Apa yang kamu kata orang-orang pasar tadi? Kami tidak ketemu apa-apa kok. Kami tidak ketemu harta Nabi. Lalu kata Abu Hurairah, "Kamu ada lihat siapa di masjid? Apa yang kamu saksikan di masjid? Apakah ada seseorang di sana?" Lalu kata orang-orang pasar tadi, "Iya, kami lihat di masjid tidak ada harta Nabi, tetapi kami melihat di antara mereka ada yang lagi sholat. Wa qaman yaqra'unal Qur'an, ada sebagian lagi yang membaca Al-Qur'an. Wa qaman yatadzakkarunal halala wal haram, ada lagi sebagian yang sedang mengkaji ini halal, ini haram." Maka Abu Hurairah ketika mendapat penjelasan itu, beliau katakan, "Wahai hakum, kalian ini rugi sekali, celaka kalian." Rugi, kenapa? Karena kata Abu Hurairah, "Fadzalika mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itulah harta warisan Nabi Muhammad. Karena memang dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warrasul ilma." Para nabi mereka tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta berupa dinar dan dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Semakin banyak orang mempunyai ilmu, semakin tinggi semangat dalam mencari ilmu, maka dialah orang yang dikatakan kaya dari warisan para nabi. Ya. Kita kalau bicara kekayaan dunia, paling lama 60 tahun, 70 tahun selesai kekayaan itu. Bahkan harta-harta yang kita kumpulkan, kekayaan yang kita kumpulkan berupa materi duniawi, itu ulama mengatakan, itu orang yang mati ketika dia meninggal dunia, ada penyesalan, ada kerugian. Dia bilang semua harta diambil oleh orang, tapi yang ditanya semua adalah yang mati, yang meninggal. Udah capek ngumpulkan duniawi banyak, ketika meninggal dunia, semua hartanya diambil oleh ahli waris. Semua hartanya dibagi-bagi, sampai bajunya dibagi-bagi. Tapi ruginya orang yang dapat, dia yang ditanya. Dalam artian pepatah, orang yang makan, kita yang kena getahnya. Begitu.
Tapi kalau kekayaan itu adalah kekayaan ilmu, maka justru ketika awal kematian, dialah yang menjadi lentera dalam alam kubur. Bukan hanya di dunia menjadi lentera hidup, tapi sampai menjadi lentera kematian. Itu ilmu. Nabi pernah menyatakan tentang ilmu ini. Dulu ketika Nabi bersama para sahabat, Nabi katakan, di zaman kalian ini, kata Nabi, banyak para ulama, banyak orang yang ahli dalam agama, tapi sedikit penceramah. Sedikit yang menanya, dan ketika ada yang nanya, diberi jawaban yang banyak. Maka ketika itu, kata Nabi, amal lebih baik daripada ilmu. Tapi nanti kata Nabi, akan ada masanya sedikit orang yang benar-benar paham dalam agama, tapi banyak yang ceramah. Sedikit yang ngasih, banyak yang minta. Artinya sedikit yang mampu menjawab pertanyaan umat, kegelisahan umat, sedikit yang bisa menguraikan permasalahan umat, tapi banyak yang minta, tapi sedikit yang bisa. Nah, ketika itu kata Nabi, al ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu ketika itu lebih baik daripada amal. Ini kita melihat hadis Nabi ini, seakan Nabi itu memprediksi nanti kan akan ada di akhir zaman orang alimnya sedikit, penceramahnya banyak. Ini kan terjadi pada hari ini. Karena memang beda antara penceramah dengan orang yang ulama, beda. Ulama dan penceramah itu berbeda. Nah, ini orang yang kebanyakan kita masih belum bisa membedakan antara penceramah dengan ulama. Setiap ulama dia bisa berceramah, tapi tidak semua penceramah dia ulama. Dan ketika keadaan sudah terjadi, maka ilmu lebih diutamakan ketimbang banyak beramal. Artinya memperbanyak ilmu, mencari ilmu, semangat ilmu itu lebih diutamakan ketimbang banyak beramal. Kalau dulu di zaman Nabi, itu kan orang paham semua, banyak yang paham. Lalu ketika itu amal emang lebih diutamakan, tapi kalau sekarang ilmu lebih diutamakan. Walaupun harus ada keseimbangan kan. Karena dikatakan dalam pepatah Arab itu al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon yang tidak berbuah. Tapi memang kalau kita lihat prioritas, maka ilmu lebih prioritas di zaman sekarang ketimbang amal. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, Sayyidina Imam Hasan al-Basri itu pernah mengatakan dalam ungkapannya, "Lau kana lil ilmi suratun, lakana suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama." Kata Hasan al-Basri, seandainya, bukan seandainya ilmu itu punya bentuk atau rupa, maka bentuknya ilmu itu jauh lebih indah ketimbang bentuknya matahari, bulan, bintang, dan langit. Tetapi kan ini kan hal yang gaib. Seandainya pun dilihatkan pahala orang yang belajar, maka orang akan berlomba-lomba dan meninggalkan kegiatannya masing-masing. Tapi kan memang dunia ini kan tempat ujian. Di antara bentuk ujian adalah percaya tidak kita dengan hal-hal yang gaib, termasuk pahala. Nah, di antara pahala yang besar yang Allah janjikan adalah menuntut ilmu, ya, mencari ilmu agama. Sebelum kita lanjut, ada beberapa kalam salaf yang sangat bagus kita kaji. Kita harus membedakan dulu apa sih ilmu agama, apa sih ilmu dunia. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat itu adalah apapun ilmunya tapi bisa menghantarkan orang kepada Allah Ta'ala.
Kalau dia ahli komputer, tapi komputernya apa yang dia hadapi justru membuat dia kagum dengan kekuasaan Allah, maka ilmu komputer itu pun ilmu agama. Ada orang yang paham ilmu komunikasi, tetapi dia gunakan ilmu itu untuk eh, berdakwah di jalan Allah, dia gunakan untuk memahami agama Allah, dia pakai untuk kebaikan dan akhirnya membuat dia takut kepada Allah, maka ilmu itu pun ilmu agama. Jadi eh, kategori ilmu agama dan akhirat itu tidak dilihat dari sebuah eh, ilmu itu sendiri, tapi bagaimana bisa menjadikan orang itu takut kepada Allah, maka ilmu itu ilmu agama. Sebaliknya sekalipun mengkaji fikih, mengkaji hadis, mengkaji tafsir bahkan, tapi kalau dia punya tujuan untuk duniawi, sekedar untuk mencari pamor, mencari uh, popularitas, mencari materi duniawi, maka ketika itu sekalipun ilmu yang dia pelajari ilmu agama, tapi hakikatnya dia adalah ilmu dunia. Jadi untuk apa ilmu itu dia pelajari, ya, dan untuk siapa ilmu itu dia persembahkan, maka itu yang menjadi patokan dunia dan akhirat tadi. Ya, sekalipun ilmunya agama, dia sekolah agama, tapi tujuannya untuk dunia, maka bukan ilmu akhirat jadinya, tapi ilmu dunia. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu pernah berkata, khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki wal mal wal mali wal muluk. Nabi Sulaiman itu dulu, ini kan Nabi Sulaiman ini kan tahu semua orang bagaimana kekuasaan kerajaan beliau. Bukan hanya manusia yang tunduk, tapi jin pun tunduk, binatang pun tunduk, bahkan angin pun tunduk sama dia. Tidak ada raja yang lebih besar daripada kerajaan Sulaiman ini. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu sebelum mendapatkan kerajaan yang begitu besar, Allah memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman, apakah dia memilih ilmu, harta, atau tahta. Nah, kata Ibnu Abbas ketika itu, fakhtaral ilma fa'atahullahul mala wal muluk. Maka ketika itu Sulaiman alaihi salam itu memilih ilmu. Ketika beliau memilih ilmu, maka Allah berikan kepada Nabi Sulaiman harta plus tahta. Jadi kita masih ingat sekali ada pepatah orang tua kita dulu sering mengatakan, kalau kamu menanam padi, kamu dapat rumput. Tapi kalau kamu menanam rumput, kamu tidak dapat padi. Ini kan jelas sekali maksudnya. Kalau kamu mencari ilmu agama dan memang lillahi ta'ala, maka kamu akan dapatkan harta dan penghormatan. Tapi kalau kamu mencari harta dan penghormatan, maka jangan harap kamu dapatkan ilmu. Karena harta, tahta itu tidak melahirkan ilmu, tapi ilmu melahirkan harta dan tahta. Imam Syafi'i itu pernah juga berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen sukses di dunia, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Orang pengen selamat di dunia, pengen terang jalannya di dunia, pengen sukses di dunia, maka tidak dia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa lagi yang pengen menghendaki kehidupan akhirat, pengen bahagia di akhirat yang sebentar lagi mungkin kita akan hadapi itu, mungkin dalam waktu berapa tahun ke depan, atau bahkan tidak tahu kita kapan waktu kita, tapi yang jelas paling lama kan usia manusia sekarang 60, 70, ya 80 bonus lah. Nah, siapa yang pengen di akhirat nanti dia sukses, maka juga harus dengan ilmu. Karena memang ilmu itu kata Imam Syafi'i, dia diperlukan oleh dunia dan akhirat sekaligus. Tidak mungkin kalau ada orang itu jadi bisa diangkat jadi bos kapal kalau dia tidak ngerti ilmu perkapalan. Tidak mungkin lah orang itu diangkat menjadi bos sebuah penyiaran kalau dia tidak ngerti ilmu tentang penyiaran. Tidak mungkin orang itu diangkat menjadi bos tambang kalau dia tidak ngerti masalah pertambangan. Jadi memang untuk meraih kesuksesan maka tidak ada jalan lain kecuali ilmu.
Nah, ketika anak-anak kita pengen kita jadikan orang yang sukses, maka jangan terlalu terfokus dengan pemberian harta warisan kepada mereka. Karena kan tidak sedikit orang yang diberikan harta, justru malah gagal dia. Orang tuanya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, anaknya kelahi gara-gara warisan. Berantem gara-gara warisan, bahkan sampai ke pengadilan, dia bawa harta orang tua, kenapa? Berebut. Tapi kalau orang itu diwariskan ilmu, maka jangan takut untuk miskin. Sekalipun mungkin miskin dalam materi, tapi hatinya kaya. Itu ilmu. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan, Annad dunia yu'ti Allahu ma yuhib wa man la yuhib. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapapun. Kepada orang yang dia cintai atau dia tidak cintai. Non-muslim pun di dalam pandangan Islam tetap Allah berikan kenikmatan, tetap Allah berikan harta. Begitu juga orang yang Allah cintai juga. Artinya Allah Ta'ala itu Ar-Rahman. Dia maha pengasih tak pilih kasih di dunia. Siapapun dapat di dunia. Wala yu'til ilma illa ma yuhibbuhu minal abror. Tetapi kalau soal bicara ilmu, tidak Allah berikan kecuali terhadap orang yang dia cintai dan termasuk orang-orang yang pilihan dan orang-orang beruntung. Itu orang yang bisa nuntut ilmu. Maka dari sini kita bisa ambil hikmah. Begitu mahal ternyata ilmu itu. Karena ilmu tidak bisa dibeli dengan materi. Orang kalau pengen taklim, pengen belajar, kalau bukan karena hidayah Allah, bukan karena taufik, yang tidak bisa dia pergi untuk taklim. Majelis taklim di pinggir rumah, tidak pernah dia hadir. Tawak masjid, pengajian sampai ke dalam kamar, tidak pernah dia injakkan kaki ke masjid. Orang rame pergi ke majelis, dia tua, tidak pernah tertarik dengan ilmu. Kenapa? Ilmu itu mahal. Ilmu itu untuk orang-orang pilihan. Maka ketika pengen jadi orang pilihan, maka paksakanlah diri untuk mencari ilmu. Ya. Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah itu pernah berkata bagaimana mahalnya ilmu dan bagaimana harganya harta duniawi. Kata beliau dulu pernah mengatakan, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Jadi kan ada dua perbedaan yang begitu jelas sekali. Ilmu menjaga seseorang, tapi harta dijaga oleh seseorang. Jadi antara yang menjaga dan dijaga. Al ilmu yazku alal infaq wal malu tankusuhun nafaqah. Ilmu itu akan terus berkembang kalau diberikan. Tapi harta akan terus berkurang kalau diberikan. Ya, ini perkataan ini indah sekali. Kita kalau ngajarin orang ngaji, itu orang ngaji. Kemudian orang yang kita ajarin bisa. Kemudian dia mengajarkan lagi kepada orang yang lain. Orang itu mengajarkan lagi kepada muridnya. Sampai menjelang kiamat dalam kubur, kita terus dapat investasinya. Terus dapat sahamnya kita terus dapatkan itu. Tidak ada rugi sampai kita mati, kita dapat transferan pahala. Kalau kita mengajarkan orang ilmu, memberikan orang ilmu. Tapi kalau harta, kita berikan kepada anak, kita tidak ajarkan dia ilmu, justru dia berantem karena harta. Tidak tahu dalam kubur bagaimana keadaan orang tua yang anaknya sampai mengambil kembali misalnya. Itu kan pemberian orang tua untuk satu tempat, ini untuk ibadah, ini untuk sekolahan, ini untuk ini diwakafkan. Orang tuanya mati diambil lagi, tidak bayangkan. Tapi kalau ilmu diberikan sampai hari kiamat dia terus berkembang. Lalu kata Sayyidina Ali, ala ilmu hakim wal malu mahkum alaih. Ilmu itu memberikan keputusan sedangkan harta diberi keputusan.
Orang berebut harta waris, dia datang ke pengadilan. Kemudian oleh hakim diberikan putusan. Hakim tidak mungkin memberikan keputusan tanpa ilmu. Tidak mungkin. Jadi ketika hakim memberikan keputusan, maka itu dengan ilmu. Ini artinya harta dihakimi, ilmu menghakimi. Ya. Dan masih banyak keutamaan ilmu kalau kita mau ceritakan yang ini. Terakhir ada cerita yang begitu masyhur sekali, betapa ilmu itu menjadi lentera kehidupan. Dulu pernah seorang ulama besar, seorang wali min auliya'illahi ta'ala yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia pernah berjalan, lalu ketika itu langit bergemuruh, lalu seakan-akan membentuk sesuatu, lalu terdengarlah ketika itu perkataan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk, ya Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Lalu kata suara itu mengatakan, aku sekarang halalkan apa yang aku pernah haramkan. Sekarang aku halalkan apa yang haram bagi kamu di dunia. Ketika mendengar ada ucapan aku Tuhanmu, lalu dia katakan, aku halalkan apa yang haram, maka Abdul Qadir langsung mengatakan, saya lain, wah celaka, wahai laknat, kurang ajar ini. Lalu ketika dicemooh oleh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu suara itu membentuk rupa dan ternyata itu adalah setan yang menyamar. Iblis yang menyamar. Lalu setan itu mengatakan kepada Abdul Qadir, Abdul Qadir, kamu selamat dari jebakanku, kamu selamat dari tipuanku karena ilmu yang kamu miliki dan karena kedudukanmu yang dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu kata setan, sudah 70 orang yang ahli ibadah, dia tersesat, dia jatuh karena tergoda dengan ucapanku tadi, yang awalnya di ahli ibadah, sekarang dia melanggar yang haram karena ucapanku ini. Artinya setan berhasil menggoda orang ahli ibadah ini. 70. Itu kan kalau sekarang udah lebih 70 dah itu. Ada Ahmad Musaddiq, ada Lia Eden. Ini kan mungkin gara-gara bisikan setan terperdaya gitu. Tapi Abdul Qadir dengan ilmunya, dia bisa selamat dari ini setan, jebakan setan. Lalu Abdul Qadir di jalan ditanya oleh orang ketika itu, wahai Abdul Qadir, kenapa kok kamu tahu kalau itu setan? Gitu nah. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, aku tahu kalau itu setan karena bagaimanapun Allah Ta'ala tidak mungkin menghalalkan apa yang haram di negeri dunia. Tidak mungkin Allah menghalalkan apa yang sudah dia haramkan di dunia. Apalagi hal-hal yang maksiat itu dibolehkan, maka itu pasti setan. Ini karena beliau tahu. Kalau tidak tahu, selesailah. Ada orang mengaku nabi dapat mimpi, baru dapat mimpi. Ini kan Abdul Qadir yang dengar langsung dia, tapi tidak terpengaruh. Nah itulah ilmu itu pentingnya akan menjaga kita dari hal-hal kegelapan di dunia ini. Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan, Ibu Ratih. Baik. Kemudian kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Ya. Baik, Ustadz kita jeda dulu pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Menarik tadi yang sudah Ustadz sampaikan. Banyak sekali tentunya Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan, ini menginspirasi kita bagaimana ilmu mendapatkan kedudukan tertinggi dalam Islam ya Ustadz. Kita akan jeda dulu pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali untuk Anda tetap di Religi Pagi. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Samarinda Kanal Inspirasi. Ustadz sudah ada penelpon ini yang bergabung. Kita langsung terima saja penanya pertama di line telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Terputus ya. Baik, dicoba kembali kali ini di 743495. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Alhamdulillah dengan Pak Nano ini ya. siap Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Ustaz, kan ada kata-kata populer kan, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah katanya. Gitu. Lalu bahkan bertanya pun sudah separuh dari ilmu. Gitu. Soalnya kalau nggak punya ilmu walaupun separuh kan nggak nyambung lo nanya gitu. Jadi ini penjelasannya seperti apa? Baik yang pertama tadi jengratif maupun yang keduanya begitu. Baik. Barangkali ini jengratif baik, Ustaz. Terima kasih. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Lalu yang berikutnya adalah orang yang bertanya adalah separuh dari ilmu. Baik. Selanjutnya setelah Pak Nano, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Rian Balikpapan. Baik Pak Rian, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya soal setan menyetan ini Pak Ustaz, ya banyak orang yang berilmu, yang cerdas, sudah yang S1, S2, S3, ternyata hasilnya S lilin kata almarhum Gus Dur. Jadi hal seperti ini sudah diberitahu jangan berkorupsi sana sini, sudah banyak KPK cabang-cabangnya, tapi masih aja dilakukan. Ini masalah yang terjadi ini apa sebenarnya? Mungkin bisa diberikan pencerahan agar sudah tidak berkelanjutan lagi hal seperti ini. Mungkin itu aja, artinya setan bersama setan saling menyatu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilmu tapi masih korupsi Ustadz. Silahkan pendengar lainnya di 0541 736566 743495. Jalur pesan singkat dan WhatsApp juga bisa Anda gunakan di 0811554496. Baik Ustadz, sementara baik ada satu lagi ya. Assalamualaikum. Ya, terputus kembali, sayang sekali ini pada sudah terhubung ya. Bisa Anda gunakan kembali, silakan 0541 736566 743495. Jika masih ada, saya berikan satu kesempatan lagi untuk penanya di line telepon sebelum narasumber kami menjawab. Kami juga buka di pesan singkat dan WhatsApp, silakan di 0811554496. Baik Ustaz, sementara dua penanya, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Dengan pertanyaan yang begitu bagus sebenarnya, karena kalau kita bicara ilmu memang tidak habis-habisnya dan akan panjang sekali. Terima kasih buat Bapak yang menanya, Pak Nano tadi ya dari Balikpapan. Pak Nano Samarinda, lalu Pak Rian Samarinda. Iya. Semoga Allah memberkahi kita semua pada pagi hari ini. Amin. Bagaimana tentang derajat orang yang menuntut ilmu gitu ya, karena terkenal sekali pembahasannya kalau orang belajar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ya, sesuai dengan ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau kan seorang sahabat yang dianugerahkan oleh Allah ilmu pengetahuan yang begitu luas karena doanya Nabi. Nabi pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang tafsir. Kata Ibnu Abbas, mabaina kulli darajata ini masiratu khamsi mi'ati amin. Kata Ibnu Abbas, orang yang punya ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan beberapa derajat. Sedangkan antara derajat satu dengan yang satu, untuk mencapai derajat yang satu dan kedua, dua dan ketiga, itu membutuhkan perjalanan 500 tahun, kata Ibnu Abbas. Berarti tingginya derajat di sisi Allah Ta'ala orang yang menuntut ilmu agama itu
enggak terkira karena satu derajat saja bedanya tuh kurang lebih 500 tahun. Ya. Nah, dan ada kabar gembira buat orang yang menuntut ilmu ini. Kata-kata seorang ulama yang pernah kami baca kalamnya, itu kata beliau, orang yang menuntut ilmu itu, kata Nabi dulu, itu orang itu sedang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Artinya ketika orang itu meninggal dunia dalam menuntut ilmu, maka mati syahid dia. Karena dianggap fisabilillah. Itu derajat yang tinggi sekali. Orang-orang bisa mencapai syahid dengan peperangan lillahi ta'ala, kemudian harus berkorban jiwa dan raga. Tapi orang yang menuntut ilmu agama disamakan dengan orang yang syahid, bahkan dikategorikan mati syahid. Makanya kata guru kami dulu, kita jangan lupa lah untuk berniat seumur hidup untuk belajar terus. Jadi ketika kita mati, mudah-mudahan mati dalam keadaan syahid dalam mencari ilmu agama. Kemudian lagi ada ulama yang mengatakan kalau orang itu sudah belajar tapi tidak juga alim atau belum sampai ke tahapan ilmu yang tinggi, maka ketika mati Allah akan kirimkan orang yang melajari dia dalam kubur, atau Allah akan ajari dia dalam kubur, sehingga ketika dia bangkit dari kubur dan di hari kiamat dia sebagai orang yang alim. Itu kan tinggi sekali derajat orang alim dan orang yang mati syahid. Adapun pertanyaan kedua, itu dikatakan menanya itu separuh daripada ilmu. Ya, itu benar sekali. Memang menanya itu kunci ilmu. Makanya kan malu bertanya, sesat di jalan. Ketika orang bertanya, maka akan dapat jalan. Ketika ada orang bertanya, maka akan dapat ilmu. Maka pertanyaan adalah kunci dari sebuah ilmu. Maka tidak salah dikatakan pertanyaan adalah setengah daripada ilmu. Artinya memang ketika ada orang bertanya, itu kan ada motifnya macam-macam. Ada yang pertama mungkin motifnya hanya untuk menghina saja, untuk menjatuhkan. Bagaimana supaya yang ditanya tuh tidak bisa jawab dengan pertanyaan yang begitu susah. Yang kedua, ada orang motifnya itu bertanya, dia sebenarnya tahu, tapi dia tanya untuk memberitahukan yang lain. Dia sudah tahu dan dia tanyakan itu supaya pemateri atau penceramah atau seorang kiai itu memberikan tahu yang lain agar yang lain tahu. Maka orang ini menjadi penyebab orang lain dapat ilmu. Orang yang nanya tadi sekalipun tahu menjadi penyebab orang lain tahu, maka itu kan besar sekali. Itu motif yang kedua. Kemudian motif yang ketiga, orang bertanya, murni bertanya dan dia tidak tahu. Ketika diberi jawaban dan jawabannya adalah tepat dan memuaskan, maka dia dapat ilmu. Makanya bertanya itu pertanyaan setengah ilmu, jawaban setengahnya lagi. Maka ketika pertanyaan dan jawaban bertemu dan tepat dalam menjawab dan sesuai dengan pertanyaan, maka satu ilmu udah dia dapat. Karena bertanya kan bagaikan bertepuk sebelah tangan. Ketika dijawab, maka bunyilah tepuk tangan itu. Artinya memang setengah ilmu bertanya itu. Kemudian untuk Pak Rian tadi ya, di Balikpapan, dulu almarhum Gus Dur pernah mengatakan ada S2, S3, ujung-ujungnya kok S lilin gitu kan. Artinya kok masih banyak orang yang paham ilmu, tapi kok masih korupsi gitu ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan sebenarnya. Ini pertanyaan menarik sekali sebenarnya. Kok banyak orang yang paham agama justru menyalahgunakan agamanya. Ada seorang ustadz misalnya, mendekam di penjara karena kasus yang tidak senonoh. Itu kan banyak kasusnya. Karena begini, perlu kita bedakan. Kalau kita berbicara tentang kenapa ada orang alim korupsi, kenapa ada orang yang begitu kok melakukan hal yang haram, kan sebenarnya yang tolak ukurnya adalah iman ketika itu. Tolak ukurnya adalah iman. Kalau imannya kuat, maka takutnya akan kuat. Ketika imannya kuat, maka kecintaannya kepada Allah semakin kuat. Nah, yang menguatkan iman itu adalah amal. Ini yang perlu kita pahami. Yang menguatkan iman adalah amal. Tapi amal tidak mungkin sukses tanpa ilmu. Jadi ilmu itu bagaikan kunci gitu ya. Bagaikan kunci dalam sebuah berangkas, dan yang bisa masuk ke dalam berangkas orang yang buka. Artinya amal. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Ada sebuah rumah
yang dikatakan rumah keyakinan. Ada sebuah rumah yang dikatakan rumah keyakinan. Di dalamnya Allah sediakan begitu banyak kenikmatan. Tidak bisa kita masuk ke rumah itu tanpa ada kunci. Ya. Tapi pertanyaannya, dia punya kunci, tapi dia tidak mau mencoba untuk membuka pintu. Dia punya kunci, tapi dia tidak mau pernah membuka, tidak ada usaha untuk membuka pintu itu. Apakah bisa dia mengambil brankas yang begitu berharga dalam rumah keyakinan tadi? Maka kita akan jawab, dia tidak bisa masuk. Kenapa? Sekalipun dia punya kunci, cuma dia tidak ada usaha untuk masuk. Begitu juga sebaliknya, orang yang semangat untuk masuk, dia semangat untuk masuk dalam rumah keyakinan, tapi tidak ada kunci, sampai kapanpun pintu tidak akan terbuka. Nah, ini gambaran ada orang yang punya kunci, tapi kuncinya dia tidak gunakan, maka tidak sampai dia ke rumah keyakinan. Kalau rumah keyakinan tidak dia dapatkan, maka rugilah dia, kehujanan ya kehujanan, kepanasan ya dia kepanasan. Artinya ketika ada barang panas pun dia akan ambil. Ketika tidak tahu ini berbahaya, tetap dia lakukan. Kenapa? Dia tidak gunakan kuncinya. Jadi yang menguatkan keimanan adalah amal. Makanya dalam Al-Quran selalu digandeng. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Begitu dalam Al-Quran. Tidak disebut antara iman ilmu, tapi yang selalu digandengkan adalah iman dan amal soleh. Nah, jadi untuk menguatkan mungkin kenapa ada orang alim kok tetap korupsi, mungkin ketika itu amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Dia punya ilmu tapi dia tidak gunakan untuk beramal. Karena sekali lagi saya ulangin, yang menguatkan keyakinan adalah amal. Tetapi amal tidak mungkin sukses tanpa adanya ilmu. Mungkin itu Ya, jawaban yang bisa kami sampaikan, Bu. baik. Baik, terima kasih Pak Nano dan juga Pak Rian. Demikian jawaban narasumber kami Ustadz Taufik pagi ini. Kita akan jeda kembali Ustadz. Setelah ini kembali untuk Anda pendengar Pro Satir Samarinda. Silakan bersiap di line telepon 0541 736566 743 495, pesan singkat WhatsApp kami di 0811 5544976. Ilmu Lentera Kehidupan di religi pagi ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Samarinda religi pagi bersama narasumber kami dari MUI Kalimantan Timur Ustadz Taufik Irfansyah, Ilmu Lentera Kehidupan. Pendengar Pro 1 Samarinda, kembali kami buka sesi tanya jawab, boleh dipesan singkat, line telepon atau WhatsApp. Baik, sudah terhubung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Ijul Anggana, Mbak. Pak Ijul Anggana, silahkan Pak Ijul, semangat sekali Pak Ijul ini, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan, saya pernah dengar Guru Din ya, bahwa beliau berkata bahwa apa yang kita mencari di dunia ini sudah mendapat kawan Rasulullah. Nah, maksud kalimat itu apa? Walaupun saya agak tahu, tapi untuk lebih meyakini gitu. Apa yang itu kita cari? Apa yang kamu cari habis-habisan di dunia ini sudah mendapat wan Rasulullah belum? Sudah mendapat dengan Rasulullah belum? Dengan Rasul belum ya, baik. Itu aja Ustaz. Yuk, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau menanyakan apa yang sudah disampaikan salah satu ulama atau guru beliau ya, tadi begitu dikatakan. Baik, saya terhubung kembali Ustadz di 0811 5544976.
Ustadz, pertanyaan dari Pak Pepen di Lampung ya. Pak Pepen, waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Pak Pepen. Bagaimana katanya hukumnya orang belajar agama dari YouTube? Karena kalau belajar langsung terkendala waktu dan keadaan. Terima kasih. Baik, itu dari Pak Pepen Ustadz. Nah ini memang banyak Ustadz ya sumber-sumber yang dijadikan referensi dari YouTube ini. Tapi bagaimanakah katanya kalau belajar agama dari YouTube? Silahkan dua penanya sementara. Alhamdulillah. Untuk Pak siapa Pak Fajar Pak Fajar ya di Pak Anggana. Ijo di Anggana. Pak Ijo di Anggana, mudah Allah memberikan keberkahan dengan antum Pak. Dan Amin. kepada guru kita, Guru Safaruddin. Iya. Beliau kan dikenal sekali dengan seorang pendakwah yang sangat begitu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau pernah mengungkapkan menurut Bapak tadi dengan ungkapan yang mengatakan, apa yang kamu cari di dunia ini kalau belum ketemu dengan Rasulullah. Artinya kan ngapain capek-capek yang begitu capek, yang begitu melelahkan, tapi kok ndak ketemu dengan Rasulullah. Artinya beliau pengen menyatakan sebenarnya tujuan utama di dunia itu adalah mencari Rasulullah, kan gitu. Ini kan bahasa orang jatuh cinta ini Bu. Para pemirsa, Anda pendengar. Kita memang tidak bisa kita paham secara lahiriah. Kalau orang itu berbicara cinta kan dia katakan walaupun lautan tetap kuseberangi. Tidak mungkin kan orang nyebrang lautan. Gunung kan kudaki. Tapi ini kan bahasa cinta. Nah, kita kenal semua memang Abah Gurudin ini memang orang yang sangat cinta dengan Nabi. Jadi ungkapan-ungkapannya pun tidak bisa dipaham secara biasa, tapi harus dipaham dengan cinta. Apa yang kamu cari di dunia ini kalau kamu tidak ketemu dengan Rasulullah? Artinya hidup di dunia ini akan berharga kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, kalau kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau arti ketemu dengan Nabi Muhammad dalam artian secara jasad, ini kan dalam hukum logika kan tidak masuk. Nabi udah meninggal, udah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi bisa ketemu kan mustahil, kecuali memang orang-orang yang diberikan oleh Allah. Ada dalam tasawuf itu istilah yaqadhah. Sebagian besar kaum muslimin itu meyakini, bahkan saya pun meyakini, mungkin guru-guru kita juga meyakini, ada orang yang bisa ketemu dengan Nabi secara langsung. Karena kan begini logikanya, orang tuh ditanya, bisakah kamu syaitan itu untuk pergi ke tempat ini, kemudian di saat yang beberapa saat kemudian dia pergi ke tempat yang lain. Orang akan menjawab, setan bisa begitu. Maka kenapa tidak mungkin dengan Rasulullah? Artinya ada banyak sekian kejadian dalam Islam. Ulama-ulama kita yang menuturkan kalau beliau ketemu dengan Nabi secara langsung, sekalipun Nabi udah ribuan tahun yang lalu. Itu bisa. Tetapi lebih amannya, lebih tepatnya apa yang dikatakan oleh Guru Udin itu lebih aman kita mungkin pahami. Artinya dekatlah dengan ulama, karena ulama pewaris para nabi. Untuk apa hidup tapi tidak ketemu, tidak mau dekat dengan ulama yang pembawa lentera kehidupan? Artinya kamu akan sesat, kamu akan tidak bisa lihat. Jangankan kamu lihat kotoran orang, kotoran diri sendiri saja kamu tidak bakal lihat. Kalau kamu tidak ketemu dengan ulama, yang ulama itu kedudukannya adalah pengganti Rasulullah gitu. Jadi ngapain kamu sibuk-sibuk capek-capek kerja tapi tidak pernah menyempatkan waktu, tidak pernah meluangkan waktu duduk bersama ulama. Itulah pintunya Rasulullah, ulama. Nanti kalau orang mau masuk ke hadrat Allah, dia lewat pintu juga. Pintunya adalah Sayyiduna Muhammad. Jadi orang yang masuk lewat jendela akan terusir dia. Akan dikira maling dia, apalagi lewat pintu belakang. Maka cara yang paling tepat untuk datang ke tuan rumah adalah lewat pintu yang dia sediakan. Kalau orang mau datang dengan Allah Ta'ala, mau sampai kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada jalan kecuali lewat hadrat Sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan dalam ayat yang terkenal sekali, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, inilah tujuan hidup sebenarnya. Artinya hidup itu dekatlah dengan ulama, dekatlah dengan ilmunya Nabi, dekatlah dengan anak cucu Nabi, dekatlah dengan orang-orang yang
mengingatkan kita kepada Nabi. Karena kalau sampai kepada Nabi, maka sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi itu makna yang paling aman untuk kita pahami. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak siapa Ibu di Lampung? Pak Pepen. Pak Pepen. Iya, Ayo. di Lampung, ya. Jadi Masya Allah sampai ke Lampung ini Bu ya. Iya. Bagaimana orang yang belajar di YouTube? Pertama, kita perlu tegaskan dulu sebelum menjawab itu, ada statement Ibnul Mubarak mengatakan, al-isnadu minaddin, laulal isnadu laqala man sya'a masya'a. Sanad atau mata rantai keilmuan itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, tidak ada mata rantai keilmuan, maka siapapun bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Artinya orang akan sembarangan ngomong kalau tidak punya sanad. Artinya kalau orang punya sanad, maka dikatakanlah itulah yang baik. Ketika orang tidak punya sanad, maka bagaimana mau nyambung kalau rantainya tidak ada kepada Nabi. Nah, belajar itu boleh di mana saja. Lewat buku Indonesia boleh sekali. Lewat koran boleh sekali. Belajar ke barat boleh sekali. Ke Amerika tidak ada larangan untuk belajar dimanapun kepada siapapun sekalipun dengan non-muslim. Silahkan belajar. Tetapi guru kami katakan keberkahan ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan duduk di hadapan Tuan Guru. Artinya ketemu dengan orangnya itu jauh lebih baik ketimbang belajar lewat kanal YouTube, lewat media apapun itu, maka lebih baik ketemu langsung. Itu tentu lebih baik. Tetapi dengan kesibukan yang banyak atau dengan keterbatasan waktu, keterbatasan suasana, lingkungan dan lain sebagainya, maka ada pepatah tak ada tali lautan pun jadi gitu, atau gimana gitu pepatah. Artinya ketika tidak bisa mengambil manfaat yang besar, maka jangan sampai manfaat yang kecil pun dia tinggalkan. Dalam bahasa fikihnya mala yudriku kulluh la yutraku kulluh, atau mala yutraku julluh la yutraku julluh. Itu kan dalam fikih terkenal sekali. Siapa yang tidak bisa mengambil manfaat yang banyak, maka jangan tinggalkan semuanya. Nah, alternatif yang Allah mudahkan hari ini adalah dengan sosial media. Nah, tapi kita perlu paham siapa orang yang kita dengarkan di media, karena semua orang pun bisa berbicara masalah ilmu agama di media. Orang tidak paham Quran, orang tidak bisa ngaji Quran, dia bisa ceramah dengan bikin video sendiri dan dia upload sendiri di YouTube. Orang yang tidak bisa baca Iqra, dia bisa ceramah lewat tulisan di mana? Di sosial media. Artinya ketika kita mau mencari guru untuk tambahan lewat media sosial, bolehkah? Boleh, tapi silahkan cari guru yang memang benar-benar paham tentang agama, dan di antara cirinya yang paling tepat adalah lihat sanad keilmuannya. Guru itu belajar kemana, dan dia pernah mondok di mana, atau dia pernah ngaji di mana, dan gurunya siapa, maka akan terlacak, akan tersambung sampai kepada Rasulullah. Guru ke guru, guru ke guru akan sampai kepada Nabi. Tapi kalau sekedar otodidak, maka pindahlah ke kanal yang lain, gitu. Pindahlah ke media yang jelas lain. sanadnya ya, begitu Ustaz. Iya, yang jelas sanadnya, ya. Baik. Sekarang juga kita akan mudah barangkali mencari tokoh ya dengan googling bahwa betulkah orang ini sudah berilmu dengan asal-usul pendidikan dan sebagainya, Ustaz ya. Iya, benar itu. Ya, baik Ustadz, ini nampaknya menjadi pertanyaan terakhir juga dalam religi pagi di hari ini. Alhamdulillah Ustadz, saya mendapatkan banyak pencerahan dari Ustadz terkait ilmu itu sendiri sebagai lentera kehidupan. Semoga juga Ustadz semakin diluaskan ilmunya ini Ustadz. Amin. Di bagian akhir Ustadz mohon berkenan menyampaikan kesimpulan sekaligus juga menutupnya dengan doa, silahkan. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan manfaat buat kita semua, terkhusus kepada diri kami pribadi, dan apa yang kami pengen simpulkan adalah ini sebuah ilustrasi, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ilmu itu kan bagaikan lentera kehidupan, tapi dia tidak secara fisik tetapi in materi. Artinya ketika orang itu berjalan di kegelapan,
dia punya bawa lentera, sekalipun kecil, maka akan manfaat kalau dia bawa itu lentera. Tapi kalau dia punya lentera yang besar, tapi dia tinggal, maka tidak ada gunanya ketika dia berjalan, dia akan tersesat. Dan orang yang punya lentera adalah para ulama yang benar-benar paham dengan ilmu. Ketika kita belajar tidak paham-paham, maka dekatlah dengan orang yang bawa lentera, insya Allah kita akan selamat dengan ikut di belakang mereka. Jadi teruslah belajar dan teruslah niat untuk belajar seumur hidup. Mudah-mudahan ketika kita wafat, kita mati dalam keadaan yang menuntut ilmu, dalam artian kita akan mati syahid. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah bersama kami dalam religi pagi. Insya Allah kita dipertemukan kembali di hari lainnya Ustadz. Ya, semoga selalu berikan kesehatan Ustadz. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian tadi religi pagi bersama narasumber kami dari MUI Kalimantan Timur Ustadz Taufik Evan SG. Kita akan berlanjut ke Lintas Samarinda pagi di Pro 1 RRI Samarinda, kanal inspirasi.